Ya, selamat malam. Di sini judul metode penelitian saya adalah analisis laporan keuangan dalam mengukur kinerja keuangan pada perusahaan Bursa Efek Indonesia. Jadi di sini saya mulai dari latar belakangnya. Di sini kita tahu perusahaan pada dasarnya itu membuat laporan keuangan, dan ketika laporan keuangan itu dibuat, itu dapat memberikan informasi yang tepat dan relevan kepada pengguna. Evaluasi menjadi salah satu hal yang penting untuk melihat kinerja keuangannya. Dan laporan kinerja keuangan ini merupakan bagian dari dokumen perusahaan yang penting. Dan pembuatannya itu menyatakan bagaimana kondisi sebuah perusahaan tersebut dalam hal pengumpulan dana dan penyaluran dananya. Dan seiring pertumbuhan ekonomi telah mengalami kemajuan yang pesat yang dikarenakan semakin banyaknya perusahaan yang dibuka. Di sini perusahaan baru yang dibuka itu karena adanya perolehan laba, meningkatnya harga saham, meninggikan penjualan barang yang mau dijual tersebut, serta ada juga karena kelangsungan hidup orang tersebut. Dan yang ingin saya bahas adalah latar belakangnya itu saya lebih ke subsektor perusahaan rokok. Di sini perindustrian rokok tahun 2009 ke 2016 ini mengalami penurunan sebesar 81,6%. Perindustrian rokok sebanyak 5.000 perusahaan, tetapi hanya 600 saja yang memiliki izin untuk menjual. Dan 600 perusahaan tersebut hanya 100 sampai 150 perusahaan rokok yang masih aktif. Dan mengalami penurunan 50% selama 2013 sampai 2017. Dan tahun 2017 ini tarif pajak rokok itu sudah naik sehingga sampai 60%. Baru di sini yang mau saya bahas adalah terdapat beberapa jenis analisis yang saya lakukan, yaitu dari segi perbandingan rasio, ada profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk mengetahui keuntungannya atau kinerjanya. Identifikasi masalahnya ada 6. Yang pertama, perusahaan bursa efek tidak semua memiliki keuntungan yang sama. Yang kedua, perusahaan rokok yang terkena bea cukai yang besar di tahun 2020. Perusahaan rokok yang terkena beban pajak yang sangat besar. Banyaknya karyawan-karyawan yang menganggur. Laba yang naik turun pada suatu perusahaan. Perkembangan teknologi yang semakin canggih yang membuat perusahaan mempunyai pesaing bisnis yang banyak. Sini saya ada batasan masalahnya, yaitu dapat disimpulkan bahwa dari identifikasi masalah tadi itu saya hanya berfokus pada analisis perbandingan antara contohnya analisis rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas dalam menilai kinerja keuangannya, yaitu subsektor industri rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan datanya laporan keuangan yang diteliti dari periode tahun 2017 sampai dengan 2019. Sini ada 4 rumusan masalahnya. Bagaimana pengaruh rasio likuiditas dalam menilai kinerja keuangan? Bagaimana pengaruh rasio solvabilitas dalam menilai kinerja keuangan? Bagaimana pengaruh rasio aktivitas dalam menilai kinerja keuangan? Bagaimana pengaruh rasio profitabilitas dalam menilai kinerja keuangan? Di sini tujuannya ada 4. Yang pertama, untuk mengetahui analisis rasio likuiditas dalam menilai kinerjanya, rasio solvabilitas dalam menilai kinerjanya, rasio aktivitas dalam menilai kinerjanya, dan terakhir rasio profitabilitas. Manfaat penelitian saya adalah hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memandu atau memberikan ilmu kepada para pembaca, khususnya
mengenai laba maupun kondisi perusahaan rokok. Peneliti diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya, menambah wawasan pengetahuan untuk pengembangan ilmu ekonomi khususnya bidang akuntansi. Untuk bab 2, variabel penelitiannya saya pertama menjelaskan apa itu kinerja keuangan, yaitu salah satu faktor menunjukkan efisiensi dan efektivitas suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Efisiensi ini diartikan sebagai rasio atau perbandingan antara masukan dan keluaran, yaitu masukan tertentu yang memperoleh keluaran yang optimal, sedangkan efektivitas apabila manajemen memiliki kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau suatu alat yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sini baru ada pengertian laporan keuangan, yaitu hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Ada tujuan laporan keuangan, yaitu penyajiannya ini menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat dan memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Di sini ada fungsinya laporan keuangan, yaitu merumuskan, melaksanakan, dan mengadakan penilaian terhadap kebijaksanaan yang dianggap perlu, mengorganisasi dan mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dalam perusahaan, merencanakan dan mengendalikan kegiatan atau aktivitas sehari-hari dalam perusahaan, mempelajari aspek tahap-tahap kegiatan tertentu dalam perusahaan, menilai keadaan atau posisi keuangan dari hasil usaha perusahaan. Baru bentuk-bentuk laporan keuangan. Secara umum ada 3, yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan aliran kas atau alur kas. Baru ada sifat-sifatnya, yaitu kejadian-kejadian atau fakta yang telah dicatat, konsep dasar dan konvensi-konvensi yang dipakai di dalam akuntansi, pendapat-pendapat pertimbangan pribadi. Baru ada penggunaan laporan keuangannya, artinya analisis laporan keuangan dapat dijelaskan dengan melihat karakteristik dari laporan keuangan itu sendiri dan mengaitkannya dengan kebutuhan atau fokus perhatian para pemakai laporan keuangan dalam proses pengambilan keputusan. Ada pengertian analisis laporan keuangan, yaitu dari definisi ini bahwa analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang atau masa lalu. Bahwa sini ada 2 peneliti terdahulu. Yang pertama dari Henry Andreas Schmidt tahun 2013. Rasio likuiditas perusahaan berada dalam keadaan yang baik apabila dilihat pada rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas, bahwa pada dasarnya mengalami kenaikan. Baru dari Marcel Pongo tahun 2013, rasio likuiditas secara keseluruhan keadaan perusahaan berada dalam keadaan baik meskipun selama kurang waktu 3 tahun terakhir berfluktuasi. Makin tinggi nilai rasio likuiditas menandakan bahwa keadaan perusahaan berada dalam kondisi baik atau liquid. Bawah sini ada kerangka pemikirannya. Analisis laporan keuangan dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan. Misalnya dapat digunakan sebagai alat screening awal dalam memilih alternatif investasi atau merger, sebagai alat forecasting mengenai kondisi dan kinerja keuangan di masa datang. Dan tujuannya itu untuk menambah informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan. Dengan melakukan analisis laporan keuangan, informasi yang mentah yang dibaca dari laporan keuangan akan menjadi lebih luas dan lebih dalam. Hubungan satu pos dengan pos lain akan dapat menjadi indikator tentang posisi dan prestasi keuangan perusahaan. Di sini ada pengaruh rasio likuiditas dalam menilai kinerja keuangan. Ada 4 rasio lancar, rasio kas, rasio cepat,
total aset rasio. Ada pengaruh rasio solvabilitas dalam menilai kinerja keuangan. Ada 4, rasio total aset terhadap utang, debt to equity, long term debt to equity atau utang jangka panjang terhadap modal, dan time interest earned, laba sebelum bunga dan pajak terhadap beban bunga. Oh, di sini ada pengaruh rasio aktivitas dalam menilai kinerja keuangan. Ada perputaran piutang, perputaran persediaan, rata-rata periode pengumpulan piutang, rata-rata inventory harian, perputaran total aset, dan kemampuan modal kerja. Pengaruh profitabilitas ada margin laba kotor, margin laba operasi, margin laba bersih, tingkat pengembalian aset, tingkat pengembalian hipotesis penelitian berdasarkan pada landasan teori, kerangka pemikiran teoritis peneliti terdahulu. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah yang pertama, H1, rasio likuiditas berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. H2, rasio solvabilitas berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Yang ketiga, rasio aktivitas berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Yang keempat, H4, rasio profitabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Ruang lingkupnya saya ambil subsektor industri rokok yang terdaftar di BI tahun laporan keuangan tahun 2017 sampai 2019. Baru populasi dan sampelnya juga perusahaan subsektor industri rokok yang terdaftar di BI. Jenis data dan sumbernya ini kuantitatif dan kualitatif. Baru menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan yang diperoleh dari BI. Baru metode pengumpulan datanya itu diambil dari laporan keuangan tahunan perusahaan subsektor industri rokok di BI. Analisis datanya itu kualitatif sama kuantitatif. Dan teknik yang dipakai adalah menghitung masing-masing rasio keuangan dan menginterpretasikan perhitungan nilai rasio keuangan tersebut dan menganalisis datanya.